Anda mau tantang saya, bahkan bawa Saifuddin Ibrahim, saya berani. Kapan kita debat terbuka? Di mana dalil yang mengajar Islam mengajarkan teroris? Di mana? Mana ayatnya? Oh, karena ada perintah perang. Anda tahu perbedaan teroris dengan perintah perang? Bedanya apa, Bang? Oh, beda. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahi wa ba'du. Sahabat Asyik Ngaji, semoga semuanya ada dalam sehat walafiat dan semoga Allah senantiasa berikan kita rahmat dan maghfirahnya, sehingga mudah-mudahan tatkala kita berjumpa dengan Allah kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwafillah, sebelumnya kami banyak ucapkan beribu terima kasih kepada subscriber Tasik Ngaji semuanya yang selama ini terus setia bersama-sama berjuang di i'la'i kalimatillah melalui komen, like, dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jumlah subscribe Tasik Ngaji sekarang sudah masuk ke 293.000 subscriber. Dan alhamdulillah kami ucapkan banyak terima kasih juga. Semoga perjuangan kita, pengorbanan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dibalas dengan balasan yang berlipat ganda. Kami berharap semoga semakin banyak subscribe, semakin banyak pula orang yang dibukakan pintu kesadarannya dan dibukakan pintu hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini alhamdulillah kita akan tampilkan seorang Kristen yang menantang debat Saifuddin Ibrahim. Semoga video ini bisa sampai kepada Pak Saif sehingga Pak Saif bisa merespon videonya ya. Agar apa? Agar ketidaktahuan Pak Saif selama ini tentang Islam ya, itu bisa langsung diajari oleh orang Kristen ini. Saya lupa namanya, tapi hemat saya orang Kristen ini sangat objektif ikhwafillah ya. Jadi kalau misalkan nanti mau debat, jangan sama orang Islam dulu, ditakutkan karena kebencian daripada Pak Saif kepada Islam itu bisa menghalangi masuknya kebenaran kepada Pak Saif. Jadi nanti langsung saja debat dengan orang Kristen ini karena beliau siap dan sangat menyanggupi walaupun nanti debat terbuka gitu ya. Jadi nanti akan diajari langsung oleh orang Kristen ini. Baik ikhwafillah, supaya tidak lama lagi dan kita tidak banyak komentar, kita akan langsung saja lihat kepada pernyataan orang Kristen berpikir ini. Silakan ikhwafillah. Jangan Pak Kadrun kilain saya berpikir saya tidak belajar hukum Islam ya. Saya ini alumni STIH Al-Hayat Kota Medan. Ya, Kami itu belajar hukum Islam itu 1 semester. Kami belajar tentang hadis dan fikih. Anda mau tantang saya, bahkan bawa Saifuddin Ibrahim, saya berani. Kapan kita debat terbuka? Di mana dalil yang mengajar Islam mengajarkan teroris? Di mana? Mana ayatnya? Oh, karena ada perintah perang. Anda tahu perbedaan teroris dengan perintah perang? bedanya apa, Bang? Oh, beda. Teroris itu tidak mengenal siapa korbannya. Di dalam Islam dilarang membunuh perempuan, dilarang membunuh anak-anak, dilarang membunuh orang yang menjauhi perang, dilarang membunuh panti jompo, dilarang orang yang tidak menghendaki perang. Tapi yang harus dimusuhi, dibunuh adalah orang-orang yang memusuhi agama Allah. Pada saat itu Anda berpikir ketika ada orang yang mau membinasakan umat Rasulullah, diam saja begitu? Maksud Anda tidak dilawan? Yang menyerang Rasulullah siapa, Bang? Oh, pada saat itu Rasulullah bahkan terusir dari kaumnya karena pada saat itu bangsa Arab jadi berhala, menyembah berhala. Sama ketika Yesus ditolak orang Israel sampai dia dihadapkan ke Pontius Pilatus. Ya. Lantas, apakah ketika pengikut Rasulullah mau dihabisi diam saja? Ketika mereka mau melawan, mereka menunggu firman dari Allah, menunggu perintah dari Allah. Boleh tidak kami berperang ya Allah? Bukan langsung berperang begitu saja. Seperti itulah taatnya pengikut Rasulullah, menunggu perintah dari Allah itu. Bahkan ketika dia mau dihabisi sekalipun, menunggu firman dari Allah, menunggu perintah dari Allah untuk bertindak. Tapi kalian pelintirlah itu, ayat itu menjadi seolah-olah diperintahkan membunuh orang.
Terus ketika mereka bergerak membunuh, itu kira-kira kapan menurut abang Allah berfirman demikian? Sebelum mereka bertindak, mereka menunggu perintah dulu. Kapan dia dapat perintahnya dari Allah? Waduh. Loh, kapan dapat perintah? Bagaimana maksudnya? Ya kebetulan begini bang. Anda ini sebenarnya di Kristen pun harus ditolak karena Anda mengaku dulu sebagai seorang Islam, tapi lebih paham saya tentang Islam daripada Anda. Berbahaya Anda ada di kekristenan. Berbahaya Anda. Berbahaya orang-orang seperti ini ada di Kristen. Bisa jadi Anda nanti mengatakan orang di Kristen disuruh memenggal kepala karena Nabi Daud memenggal kepala Goliat. Nggak ada di sana bang. Di sana Oh enggak ada. Bagaimana kau ini? Baca dulu perjanjian lama itu. Kau belum baca Alkitab rupanya. Saya percaya kepada Yesus atau percaya kepada Loh, lantas kau bilang Yesus itu bukan karena tidak ada di Alkitab? Yesus mengatakan ini sesat, Bang, di mana Yesus mengajarkanmu untuk tidak membaca perjanjian lama, kawan? Kalau tidak ada perjanjian lama, Yesus itu tidak lahir. Bagaimana kau ini memahami kekristenan aja kau nggak paham? Emang bisa kau bagi Kristen langsung dari Yesus lahir gitu? Lantas Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Daud, Nabi Abraham mau kau kemanakan? Bang, saya kasih ayatnya bang ya, di Matius 5 ya, ayat 42. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Iya. Kamu telah mendengar firman ya, yang sebelumnya, sebelum Yesus ya, kamu telah mendengar firman, kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kata Yesus. Oke. Iya, kenapa saya harus membunuh? Yesus telah mengatakan demikian. Lah, Yesus mengatakan seperti itu. Namun apakah kitab di Ulangan, di Keluaran itu ditiadakan? Kan Yesus sudah mengatakan, kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Itu yang mengatakan perintahnya itu adalah di ayat 44. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Iya, korelasinya itu dibacakan untuk apa? Dan ketika Yesus mengatakan bahwa kasihilah sesamamu dan bencilah musuhmu, itu ketika mereka saat itu mendengarkan dari kitab-kitab sebelumnya, Bang. Aduh, kau baca Alkitab aja nggak beres.